Shalom, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian di mana saja berada pada pagi hari ini. Di mana pada pagi hari ini kita masih berjumpa, bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita dan masih memberi kesempatan buat kita untuk merenungkan firman kebenaran. Karena tanpa firman kebenaran kita tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita tidak akan bisa memiliki kerajaan surga, kehidupan yang kekal itu. Jadi hanya melalui firman kebenaranlah menunjukkan menuju ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pada pagi hari ini bukanlah secara kebetulan, tapi ini semua karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa saling mengingatkan satu dan lain, saling mengasihi satu dan lain, saling mendoakan satu dan lain, saling merangkul satu dan lain, supaya kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menjalankan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku di mana saja yang saat ini berada, yang saya kasihi, ini semua Bapak Saudaraku harus kita kembali kepada firman kebenaran, yaitu Alkitab yang kita percayai sepenuhnya. Jadi tanpa kita membaca Alkitab, kita tidak akan mengerti siapakah Tuhan itu, apakah ada neraka itu, apakah ada surga itu, dan kemanakah tujuan hidup kita, dan apa yang harus kita lakukan. Jadi ada petunjuk adalah Alkitab sudah menerangkannya. Bahkan Yesus tahun 2000 lalu sudah datang ke dunia ini untuk menjelaskan dengan detail apa yang harus kita lakukan. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, baca Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus akan berkata-kata, Roh Kudus akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi kita yakin dan percaya kita hidup ini dan mengenal Tuhan adalah melalui firman kebenaran. Tanpa firman kebenaran kita tidak akan mengerti siapa sebenarnya Tuhan Yesus, dan siapa sebetulnya kita, dan untuk apa kita lahirkan ke dunia ini. Jadi mari kita buka Alkitab kita akan melihat apa dan untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini, dan semua anak-anaknya diberikan kuasa, diberikan tanda-tanda jika kita sudah taat dan setia. Jadi mari kita buka Alkitab kita, karena tanpa Alkitab kita tidak akan mengerti, dan kita tanpa Alkitab kita itu bisa dikatakan nabi-nabi palsu, karena Alkitab ini petunjuk, Alkitab ini adalah cermin, Alkitab ini adalah di mana Tuhan Yesus sudah menjelaskannya, digenapkan kepada kita supaya kita taat dan setia untuk melakukannya. Jadi Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di sini katanya Bapak Saudaraku, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita yakin dan percaya firman itu adalah Allah, jika kita membaca firman Tuhan satu ayat saja, berarti Tuhan Yesus sudah lahir dalam hati kita. Apabila kita sudah membaca firman Tuhan ini sudah 15 ayat atau 15 pasal,
berarti firman Tuhan sudah remaja. Apabila kita sudah membaca firman Tuhan ini 28 ayat atau 28 pasal, berarti Tuhan Yesus sudah dewasa. Jadi begitulah seterusnya Bapak Saudaraku, sehingga kita dewasa iman. Karena apa? Karena kita membaca firman. Karena firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi cukup jelas Bapak Saudaraku, makanya kita harus kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab itulah yang Tuhan mengatakan Alkitab itu, isi firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi katanya jelas di sini, katanya kepada kita, tanpa firman satu pun tidak akan terjadi. Jadi tanpa firman satu pun tidak akan terjadi. Makanya Tuhan hanya berfirman. Jadi firman itu sekarang sudah bersama kita. Jadi firman itu adalah Allah. Jadi firman itu jika kita membacanya berarti ada Allah di dalam hati kita. Jadi jika ada Allah pada hati kita, sehingga kita akan kuat. Sehingga Allah itu akan berkata-kata dalam hati kita. Allah itu akan menuntun menyertai kita seturut dengan janjinya adalah kita ini adalah anaknya. Ayat 4 mengatakan kepada kita, dalam Dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi jika kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita juga menjadi terang, karena Tuhan itu adalah terang. Tuhan itu bercahaya menerangi kegelapan. Jadi kita juga sebagai anak-anaknya yang sudah mengaku kita ini adalah anak-anaknya, kita juga harus menjadi terang, bercahaya terhadap sekeliling kita. Jadi kita tidaklah egois. Jadi kita tidaklah mementingkan diri sendiri. Kita tidaklah bekerja untuk diri kita sendiri, tapi kita bekerja untuk sekeliling kita, untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi ini Bapak Saudaraku, tidaklah bisa kita mampu untuk menjalankannya jika tidak ada roh Allah yang diam dalam hati kita. Jadi sehingga kita akan melakukan kehendak pribadi kita, sehingga kita akan melakukan seturut dengan kehendak kita, seturut dengan pikiran kita, seturut dengan kemauan kita. Karena apa? Karena kita tidak ada yang menuntun, tidak ada yang menguasai, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang berkata-kata dalam hati kita, sehingga kita akan membuat kebenaran diri sendiri. Jadi jika kita berjalan sedemikian, tentu kita tidak mendapatkan janji-janji Tuhan. Jadi jika kita berbalik kepada Alkitab, firman kebenaran, kita akan menjadi anak-anaknya, kita akan menjadi ahli warisnya, sehingga kita tampil beda dengan orang-orang sekitar kita. Jadi ini semua Bapak Saudaraku mendapatkannya adalah melalui firman. Tanpa firman kita tidak tahu apa-apa. Tanpa firman kita tidak tahu bagaimana sebetulnya Tuhan itu. Tanpa firman kita tidak berkuasa. Tapi jika kita membaca firman dan kita betul-betul taruh dalam hati kita, taat dan setia, Tuhan itu akan berkuasa dalam diri kita. Karena firman itu adalah Allah, Allah itu adalah sudah di dalam hati kita. Jadi ayat 5 mengatakan kepada kita, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi kita melihat datang Yohanes ke dunia ini menyampaikan kesaksian,
mendukung firman-firman kebenaran itu, di mana Tuhan Yesus bekerja. Tuhan Yesus bekerja untuk menerangi dunia ini. Jadi Yohanes mendukung, Yohanes menyaksikan supaya kita betul-betul yakin dan percaya. Jadi jika kita tidak membaca firman ini, Bapak Saudaraku, bagaimana kita tahu apa tujuan Yohanes datang ke dunia ini? Apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Kita tidak akan mengerti jika kita hanya mendengar saja. Karena apa? Karena jika kita hanya mendengar apa kata manusia, tentu yang diutarakannya adalah sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendak manusia. Karena apa? Karena manusia ingin manusia ingin mencari berkat, manusia ingin mencari dunia ini. Jadi bukanlah mencari kebenaran firman Tuhan. Karena mencari kebenaran firman Tuhan ini bukanlah gampang. Harus menanggalkan kedagingan kita. Jadi jika kita melakukannya dan mendengar hanya dari apa kata orang, tentu diceritakannya adalah kesaksian dengan dirinya. Karena apa? Karena dia juga tidak mampu untuk menanggalkan kedagingannya, sehingga firman kebenaran dipinggirkan, sehingga firman kebenaran disingkirkan untuk membela kedagingannya. Jadi harus kita kembali kepada firman kebenaran supaya utuh, supaya benar-benar kita mendapatkannya. Bagaimana sebetulnya menjalankan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana jalan-jalan yang harus kita tempuh. Jadi di Alkitab menerangkan kepada kita. Jadi ayat 10 mengatakan kepada kita di ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya terang, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi kitanya kepada kita, di mana saksian Yohanes, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi jelas Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia datang ke dunia ini, tapi dunia menolaknya. Kenapa? Karena dunia tidak mengenal Tuhan itu, tidak mengenal Yesus itu. Makanya di sini katanya tadi kepada kita, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi harus kita kembali kepada firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah manusia biasa, tapi Tuhan Yesus itu adalah Allah satu. Makanya dia dijadikan sebelum dunia dijadikan, ada. Jadi jika Yesus betul-betul anak, bukan Allah, berarti lebih duluanlah dunia dijadikan, barulah Yesus lahir ke dunia. Tapi ternyata di sini katakannya kepada kita, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Jadi Yesus datang untuk kepunyaannya, adalah kita ini adalah kepunyaannya, karena dia menciptakan kita. Tapi manusia tidak mau menerimanya. Karena apa? Karena tidak mengenal. Kenapa dia tidak mengenal? Karena tidak membaca firman. Tidak membaca firman, siapakah Allah itu, siapakah Tuhan itu. Padahal tadi katakannya kepada kita, firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya adalah Allah, dan dia
diciptakan sebelum dunia dijadikan. Jadi itu semuanya kita melihat bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi sini jelas tanya kepada kita, jika kita percaya dan taat dan setia, kita diberi kuasa. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita itu diberi kuasa. Jadi kita tidaklah sama seperti dunia, hanya percaya saja. Kenapa banyak orang-orang Kristen tidak ada kuasa? Karena hanya ikut-ikutan saja, tidak menggali kebenaran firman Tuhan seturut dengan apa tertulis di dalam Alkitab. Sehingga yang menganggap berkuasa itu adalah Tuhan, padahal kita diberi kuasa sebagai anak-anaknya, sebagai generasi penerus, sebagai ahli warisnya, karena kita mengatakan kita ini adalah anaknya. Jadi kita itu wajar menerima apa yang dikerjakan Tuhan Yesus ketika dia masih hidup dulu. Jadi kitalah anak-anaknya, kitalah generasinya, kitalah generasi penerus. Jadi kitalah meneruskan jejaknya, apa yang dilakukannya semenjak dia hidup di dalam dunia tahun 2000 lalu. Jadi itu terbukti karena firman Tuhan mengatakan. Jadi bukanlah mengada-ngada, bukanlah kepintaran kita, bukanlah sok-sok mendoakan orang sakit itu sembuh, bukan. Tapi karena Tuhan, kita anak-anaknya hanya sebagai saluran. Yang berkuasa itu adalah firman Tuhan, karena firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita mendoakan orang sakit itu karena kuasa Allah, karena kuasa Tuhan. Kita hanya sebagai sarana, kita hanya sebagai alat untuk mendoakan orang sakit sehingga orang sakit itu sembuh. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan berkarya, karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada di dalam diri kita, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi itu Bapak Saudaraku, bagaimana kita mendapatkan kuasa Tuhan itu adalah kita harus melakukan firman-firman kebenaran. Jadi tanpa kita melakukan firman-firman kebenaran, saudaraku, tentu ada penyelewengan. Ada penyelewengan. Makanya jika kita tidak teliti firman Tuhan ini, sehingga banyak hamba-hamba Tuhan juga menyeleweng, diperlatkan, dijual firman Tuhan ini karena untuk mendapatkan mamon. Jadi ini semua Bapak Saudaraku harus kita kembali kepada firman Tuhan, bagaimana seharusnya menjadi anak-anak Tuhan. Jadi tidaklah sembarangan, tidaklah asal-asal saja, tidak adalah pintar-pintaran kita saja, tapi ada firman Tuhan, ada Tuhan beserta kita. Jadi ayat 13 tadi mengatakan kepada kita, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita tahu adalah Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah secara manusia, anak sebagai manusia. Karena dia datang ke dunia ini sama seperti manusia, sama seperti kita. Dia adalah Allah, tapi kealahannya ditinggalkan di sorga untuk demi manusia. Karena begitu kasih kepada kita, sangat mengasihi kita, sehingga tinggalkannya kealahannya di sorga, sehingga dia datang ke dunia ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajari, membimbing, menopang, sehingga kita jelas. Karena apa? Karena firman Tuhan ini sudah digenapkan, sudah diperjelas sematang-matangnya, sehingga dia meninggalkan dunia ini, pergi ke Allahannya, kembali kepada Allahannya.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan harus kembali kepada Alkitab. Taat dan setia, jangan kurangi, jangan tambahi. Jadi jika kita tambahi, tentu kita menyelewengkan. Jika kita kurangkan, berarti kita menyelewengkan. Jadi kita harus taat dan setia supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Jadi ayat 12 mengatakan kepada kita, ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi sini kita melihat tadi di mana firman Tuhan mengatakan ketika kita percaya, taat dan setia kepada firman-firman kebenaran, kita akan diberikan kuasa. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu bukanlah manusia biasa. Bukanlah manusia biasa, tapi Tuhan Yesus itu adalah Allah. Makanya manusia tidak menerima dia. Padahal manusia adalah kepunyaannya. Karena apa? Karena manusia berpikir secara pikiran. Manusia memakai logikanya. Manusia memakai akalnya. Masa Tuhan dilahirkan? Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti. Kita menganggap Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, bukan Allah. Kenapa? Karena kita mengatakan bahkan menyaksikan dia lahir ke dunia ini oleh Bunda Maria, ibunya. Sehingga secara manusia berarti dia anak manusia. Kenapa kita menyebut dia Allah? Makanya banyak manusia saat ini bingung. Kenapa kita mengatakan manusia Allah? Padahal Allah tidak pernah diperanakkan dan tidak beranak. Jadi makanya kita harus kembali kepada firman Tuhan supaya kita itu mengerti, supaya kita paham. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus yang mengajari kita, supaya Roh Kudus mengajari kita, membimbing kita, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika kita pakai dengan logika kita, yaitu tentu tadi Tuhan Yesus itu manusia biasa, sama seperti kita, bukanlah Allah. Karena apa? Karena cara hidupnya sama seperti manusia, tidak ada bedanya. Dia juga lahir ke dunia ini oleh seorang wanita. Bahkan juga dia sama seperti kita, makan nasi. Bahkan juga pekerjaannya sama seperti manusia. Jadi dengan logika adalah Tuhan Yesus itu manusia sama seperti kita. Jadi ayat 14 mengatakan kepada kita, firman itu telah menjadi manusia. Jadi jelas ini katanya tadi kepada kita. Bahkan kita tadi ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jadi ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sini jelas kita mengatakan firman telah mengatakan kepada kita, dia telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi sini jelas katanya kepada kita bahwa Yesus itu datang ke dunia ini, firman itu, Allah itu datang ke dunia ini. Makanya Tuhan Yesus itu bukanlah manusia biasa, adalah firman. Firman itu adalah Allah. Maka sini katanya firman itu telah menjadi manusia.
dan diam di dalam kita. Jadi diam dalam hati kita. Ketika kita membaca, percaya, mentak dan setia, sehingga firman itu diam dalam hati kita. Sehingga Tuhan Yesus itu diam dalam hati kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah roh. Tidaklah sama tahun 2000 lalu dia manusia yang bisa bercakap-cakap dengan kita, bisa berjabatan tangan. Tapi saat ini adalah roh. Makanya kita mengatakan Tritunggal, 3 tapi 1. Jadi bagaimana kita bisa memahaminya? Jadi kembali kepada firman supaya kita paham. Ayat 14 tadi kepada kita ulangi lagi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oleh Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi sini kata Yohanes juga bersaksi, dia ada sebelum aku katanya. Nah, kenapa Yohanes mengatakan seperti itu? Karena dia pada mulanya adalah firman. Dia dunia belum jadi, ya Tuhan Yesus sudah ada. Tuhan itu sudah, Allah itu sudah ada. Makanya walaupun mungkin 2000 tahun dunia udah ada, baru tahun 1 Masehi Yesus lahir. Kenapa mengatakan firman Tuhan mengatakan Yesus sudah ada sebelum dunia dia ada? Karena Tuhan itu adalah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita merenungkannya dengan akal kita, dengan akal sehat, tidaklah masuk di akal. Tidaklah masuk di akal. Jadi makanya sebetulnya firman Tuhan ini Bapak Saudaraku, tidaklah kita bisa renungkan, tidaklah bisa kita pikirkan secara logika. Karena firman Tuhan ini tidaklah logika. Manusia tidak sanggup untuk mencerna bagaimana Allah itu, bagaimana dia menciptakan bumi ini, bagaimana kita melihat bagaimana luasnya bumi ini. Tak usah pun jauh, kota Medan ini aja nggak bisa kita ciptakan. Tak usah pun jauh, rumah dengan sekitar kita ini nggak bisa kita ciptakan. Dia bisa menciptakan dengan firman isi dunia ini. Jadi ini tidaklah logika, tidaklah bisa kita pikirkan dengan akal kita. Bagaimana kita berpikir hanya segininya otak kita berpikir. Jika kita pikirkan sehingga kita akan stres, sehingga hampir kita akan lari. Makanya firman Tuhan ini tidak bisa dipikirkan oleh otak manusia. Makanya banyak orang-orang pintar tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah, karena tidak logika. Tapi mari kita kembali kepada Alkitab, kita praktekkan, kita uji. Jika Alkitab ini tidak benar, ngapain kita mesti mengikutinya? Jika kita praktekkan firman Tuhan ini tidak nyata, ngapain kita mesti menjalankannya? Ngapain kita mesti berkorban? Ngapain kita mesti mati-matian memperjuangkan menjalankan kepada firman Tuhan ini? Jadi harus kita uji, jangan kita jalani begitu saja, jangan kita hanya ikut-ikuti saja. Banyak manusia pada saat ini, orang Kristen pada saat ini hanya mengikut-ikut saja. Tidak mempraktekkan firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, firman kebenaran. Karena firman Tuhan ini jika kita membacanya pun bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, jika tidak ada Roh Kudus untuk meneranginya, kita tidak akan paham. Makanya banyak orang Kristen pada saat ini sudah pun dia sekolah tak apapun embel-embelnya di belakang gelarnya, tidak paham. Karena apa? Karena dipakai logikanya, dipakai pikirannya, yang dipakai otaknya. Jadi tidaklah
bisa memahami firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan ini lakukan, taat dan setia. Itu saja. Jika kita pikir, itu akan tidak terjadi. Tidak akan jadi. Kita tidak akan percaya. Kalau kita pikir, mana pula mungkin kan gitu. Mana pula mungkin raja segala raja lahir di kandang domba. Jadi lebih lagi tidak lagi makin percaya. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, haruslah kita kembali kepada Alkitab. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Jadi kita melihat di sini mulai ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab itu hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi sini kita melihat anak Allah, berarti Allah itu beranak. Itu dengan logika bahwa anak Allah berarti Allah itu beranak. Itu dengan logika. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak melakukannya dengan seturut dengan Alkitab, taat dan setia dan mempraktekkannya, kita tidak akan percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Kenapa? Karena dengan logika, ya Yesus itu adalah anak Allah, bukannya Allah, bukannya Tuhan. Nah, jadi Bapak Saudaraku, marilah kita melakukannya taat dan setia supaya kita itu diberikan kuasa. Jadi semua anak-anak Allah itu diberikan kuasa, diberikan tanda. Jadi jika kita belum diberikan tanda kepada kita, tanda-tanda, berarti kita masih dipertanyakan siapakah kita ini. Jadi jangan kita hanya ikut-ikutan saja, tapi betul-betul kita merasakannya, betul-betul kita mendapatkannya, bahwa kita itu sudah diberi tanda. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan di pada pagi hari ini Bapak Saudaraku. Kita akan lanjutkan besok lagi dengan judul sama, apakah Tuhan memberikan kita kuasa? Bagaimana caranya kita mendapatkan kuasa itu? Jadi Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa besok. Jaga kesehatan, tetap setia kembali kepada firman kebenaran. Terima kasih banyak.